Ketiga. Oke. Kemarin apa revisinya? Bimbingan sebelumnya? Sebelumnya ini apa pembahasannya masih naik turun. Oke, coba tadi judulnya apa? Promosi Instagram ya. Promosi di media Instagram terhadap keputusan pembelian. Oke. Promosinya apa yang dipakai? Promosi Oh, apa yang promosinya di Instagram ya. di Instagram ya. Oke. Coba ke berarti masalahnya di keputusan pembelian ya. Iya, Oke, sok. Keputusan pembeliannya kenapa? kan waktu kemarin udah bimbingan sebelumnya kan udah ini Bu, sama Ibu si keputusan masalah itu di brandnya Ibu. Kan karena sekarang makin banyak brand kedai kopi, maka di iniin tabel eh, 7 brand kedai kopi lokal favorit masyarakat. Di support sama hasil penelitian dari siapa ya kemarin teh bahwa brand itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Terus? Kalau keputusan pembeliannya kayak gitu. Oke, jadi masalahnya adalah di keputusan pembelian. Terus itu tadi datanya top brand ya, tadi mah ya? Iya, Oke, terus ada pernyataan yang menyatakan bahwa brand itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian. iya. Oke, terus setelah itu riset gap-nya apa? Berdasarkan penelitian dari Nurhayati 2017 bahwa promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Adapun penelitian lainnya mengungkapkan bahwa promosi melalui sosial media Instagram berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Oke, terus Menurut turun ke bawah. penelitian. Bawah coba. Terus, oke, sip. Dah. Rumusan masalahnya. Gambaran promosi di media Instagram, keputusan pembelian, pengaruh promosi. Oke, bab 2-nya. Dibikinnya satu file atau nanti Oh iya, digabung aja ya? di Kan satu outline-nya berarti belum dibikin ya ya, Farhan ya? outline. Laporannya? Iya, Ya. Grandnya apa? Kenapa jadi ke 2.3? Oh ini. Grandnya manajemen pemasaran, bauran promosi. Oh, kenapa direct marketing? Emang masuknya ke mana sosial media? masuknya ke direct marketing ke yang Real gitu? ini yang bentuk dilihat dari yang bentuk-bentuk direct marketing. Ada Coba. direct mail, pemasaran katalog, pemasaran telepon, pemasaran tatap muka, pemasaran kios, sama saluran marketing, saluran online. Ngambilnya di situ. Yang Oh, saluran ini ngambilnya dari siapa? Ininya, teorinya? Nggak ada lagi. tetap dari masukin. Dari siapa teorinya ngambilnya? Siapa ya? Kalau itunya pun dari Kotler ibu, cuman yang bentuk yang tadinya itu kan nggak kelewat.
Kalau di bab 2 itu sebaiknya si kutipannya itu jangan terlalu banyak, tapi dibanyakin sitasinya gitu. Yang kemarin bimbingan juga sama tuh, ada yang ngambil dari satu buku gitu ya. Plek. Makanya nggak ada sitasinya gitu. Kayak ke itunya dulu aja. Ke apa? Tadi itu apa? Kerangka ya? Kerangka. Oke, direct marketing baru itu keputusan. Oke, terus turun ke bawah. Oke, oke, oke. Coba ke awal, ke bab 2 awal. Minta di blok dong dari manajemen pemasaran sampai ke satu halaman ini. Nah, dari situ. Oke, sampai ke bawah. Ke halaman. Oh, ke satu halaman aja yang tadi. Oke, siap. Ke atas coba. Ke awal. Manajemen pemasaran. Oke, stop, stop, stop. Oke, ini Kotler. Menurut Kotler, terus turun ke bawah. Mengatakan bahwa marketing, nah ini juga sama nih. Ini ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Dipilih satu aja. Dipilih salah satu ya. Jadi jangan bahasa Inggris iya, bahasa Indonesia iya. Terus yang kedua, oke, terus turun lagi ke bawah. Terus bukan disimpulkan ya, digambarkan. Digambarkan. Ya, terus bauran pemasaran. Oke, terus turun ke bawah. Ups. Ke atas dulu. Ke atas dulu yang tadi. Terus yang tadi dari subbab bauran pemasaran. Oke, diperhatikan tulisannya ya. Ini saya nggak akan koreksi, nanti koreksinya terakhir pokoknya mah. Saya nggak mau lihat lagi yang tulisannya belum benar ya. Nur Aeni, ini benar gitu? Menurut Kotler dan Keller dikutip Nur, Aeni, namanya Aeni. Iya. Benar, coba lihat artikelnya. Iya. Nur Aeni namanya atau Nur Aeni dan Saputri? Oke, dicek ulang ya. Termasuk juga itu namanya kan salah juga tuh. Kalau misalkan memang benar Aeni-nya itu adalah nama belakang, itu Aeni-nya kan harusnya besar tuh A-nya. Oh, iya. Yang bawah juga sama, oleh M. Masa M? M itu siapa? M itu siapa tuh? Menurut Alma dikutip oleh M. Iya. Sedangkan Alma yang bawahnya. Ini juga. Ya, ini coba di blok. Sedangkan Alma. Yang mana? Sedangkan Alma. Ini nggak ada citasinya. Citasinya 2016 ke atas. Ya. 16. Iya. Oke. Turun lagi ke bawah.
Oke, terus turun. Terus. Bauran pemasaran, promosi. Oke, terus. Oke, terus turun. Terus bauran promosi. Ini juga sama ya, ini dipilih satu aja. Jangan dua-duanya. Oke, terus turun ke bawah. Direct marketingnya juga diperbaiki tulisannya. Terus oke, terus terus oke, media sosial. Penulisannya konsisten ya, mau sosial media atau media sosial. Tadi saya baca ada sosial media, ada media sosial. Yep. Oke, tulisan bahasa asingnya masih juga banyak yang belum dibetulin. Oke, indikator promosi. Oh, ini yang dipakai ya, indikatornya ya. Iya. Contact communication, oke. Collaboration, connection, oke. Kalau perilaku konsumennya yang untuk itu ya, keputusan pembelian. Oke, terus. Pembelian. Oke, proses, terus. Ini gambar jangan terpotong ya. Yep. Oke. Oke, keputusan pembelian. Yang dipakai yang ini? Yep. Pilihan produk, merek. Oke. Oke, sip, turun. Oke, ini penelitian terdahulu. Bentar. Coba lihat. Awal tabel. Itu penulisnya di belakang ya, judul dulu terus baru penulis. Jadi disitasinya di belakang. Ini penulisnya itu ditulisnya di belakang, jangan di awal. Oke, terus turun. Ada berapa ini? 4. Table properties ya, headernya diulang otomatis. Jadi jangan ada tabel yang ngelewatin halaman berikutnya tapi nggak ada headernya. Pakai table properties, jadi headernya otomatis. Oke, terus turun. Ini cuma 4, tambahin dong. Berapa? Yang sama ya. Berarti yang Instagram terhadap keputusan pembelian banyak. Rangka pemikiran tadi udah, oke, turun. Paradigma. Paradigma ditulis X dan Y-nya. Variabelnya. Kalau ini kan nggak ada variabelnya ya. Jadi X, X1, X apa, Y-nya apa. Oke, terus turun. Hipotesis tidak dapat pengaruh, terdapat pengaruh. Oke, sip. Oke, sip. Boleh lanjut bab 3. Terima kasih, Bu. Tapi diperbaiki ya itu ya, di tulisannya ya. Tulisannya. Dan digabung sama file yang sebelumnya. Jadi dibikin outline-nya, laporannya satu. Iya, siap. Biar nanti kalau mau ngecek, apalagi nanti di bab 3 kan ngecek tuh pasti naik turun, jadi nggak buka-buka file lagi. Ya.
Iya, Bu. Oke, sip. Selanjutnya siapa? Terima kasih, Bu. Salsa. Oke. Salsa ada? Ada, Bu. Oke, sok. Oke, bisa dibesarkan. Bentar ya, Bu. Bu. 130 coba. Navigasinya di close aja. Navigasi yang sebelah kirinya di close aja biar nggak ngabisin tempat. Oke, gedein lagi sedikit. 130 ya. Oke, sip. Kepemimpinan, kinerja karyawan. Oke, kemarin apa revisinya? Judul sama rumusan masalah, Bu. Judul ganti yang pengaruh ya? Iya, Bu. Jadi dampak kepemimpinan sebagai X1, kinerja karyawan Y, sama motivasinya sebagai Z ya, intervening ya. Iya. Oke, sip. Kemarin udah oke ya bab satunya? Udah, Bu. Belum, Bu, karena saya disuruh di rumusan masalahnya masih direvisi, Bu. Kalau datanya sama ininya, kinerja masalahnya udah? Udah, Bu. Coba citasinya itu kayaknya masih salah deh. Coba di blok yang atas tadi. Dari proses satu halaman itu coba di blok. Dari proses kegiatan suatu organisasi. Nah, benar ah. Perbaiki ah, belum saya ACC bab satunya. Oke, Bu. Ya. Masalahnya di mana tadi? Oke, ini. Ini data kinerjanya belum tercapai. Ininya apa? Targetnya belum tercapai atau gimana? Lupa. Gimana? Iya, Bu. Karyawannya belum dapat menyelesaikan tugas sesuai tanggung jawab. Oke, terus? Terus di sini ada tabel terhadap kepemimpinan di kantor. Berarti apa sih motivasinya intervening, kinerja, terus apa? Variabel X-nya apa? Variabel X-nya apa? Halo? Dampak kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Kepemimpinan variabel X-nya. Oke. Iya. Oke, ini juga sama nih. Citasinya belum benar. Terus dianggap sebagai kepemimpinan, coba naik lagi ke atas. Menurut Hasibuan, perilaku kinerja sangat penting. Kenapa tulisannya masih gini ah? Kalau kemarin udah saya ACC pasti ininya udah bagus tulisannya. Ini juga banyak yang belum nih. Paragrafnya nggak menjorok, citasinya belum benar. Oke, dari awal aja deh saya lihatnya. Dari subbab yang pertama, oke.
Turun ke bawah. Oke, terus turun. Kinerja. Penilaian kinerja sangat penting untuk melihat seberapa besar. Oke, terus turun. Terus. Yuk, terus turun ke bawah. Oke, terus. Dari tabel menunjukkan bahwa di dalam prasurvei yang dilakukan, oh ini dilakukan prasurvei. Iya Bu, nanti sebar kuesioner gitu Bu. Nanti, sudah apa nanti? Lagi disebar Bu, tapi belum kelar diisi sama karyawannya Bu. Berapa orang memang? 52 Bu. Yang sudah dikembalikan berapa? Masih 5 orang Bu. Oh, kalau gitu belum ada hasilnya berarti. Ini dapat dari mana hasilnya? Itu dari penelitian sebelumnya Bu. Penelitian sebelumnya punya? Punya ada anak magang yang di situ Bu, Coba. datanya. Kenapa di sini disebutkan menunjukkan bahwa di dalam prasurvei yang dilakukan terhadap 52, ini artinya kan Salsa yang buat. Kenapa ngambilnya dari penelitian punya orang lain? Coba naik ke atas. Pernyataan ini dapatnya dari mana? Ini saya sendiri Bu yang buat pertanyaannya. Berdasarkan? Berdasarkan kuesioner yang saya sebarkan di kantor Bu. Bikin kuesionernya berdasarkan? Kenapa Bu? Bikin kuesionernya berdasarkan? Sesuai yang karyawan yang di kantor Bu. Enggak, pertanyaannya gini. Ini Salsa kan mau bikin data awal. Iya Bu. Ceritanya. Data awalnya mau dibikin dari preliminary research-nya Salsa bikin sendiri kan? Disebar ke si pegawai di mana kantor pos. Iya Bu. Nah, preliminary ini Salsa kan mau bikin menyebar kuesioner, ada pernyataan-pernyataan. Yang ingin saya tanyakan, si pernyataan ini, ada berapa pernyataan ini? Si pernyataan-pernyataan ini dibikin sama Salsa berdasarkan apa? Sesuai dengan yang dengan di kantor Bu. Ya. Iya, berdasarkan apa kan bikin kuesioner itu nggak ngasal nanya kan? Iya Bu, sesuai cara mereka bekerja di kantor Bu. Salsa medlitnya lulus kan? Lulus Bu. Gimana cara bikin kuesioner? Dari halaman Google Form Bu. Google Form itu kan media. Bukan pertanyaan muncul dari Google Form kah? Tidak kan? Tidak. Google Form itu kan medianya. Boleh pakai Google Form, boleh pakai aplikasi yang lain, boleh juga langsung. Tapi si form itu adalah media. Pertanyaan saya, bikin pertanyaan karyawan dapat menyelesaikan tugas sesuai tanggung jawab, bekerja sesuai dengan jumlah yang ditargetkan organisasi, terus standar waktu yang ditetapkan, ini berdasarkan apa? Saya bertanya ke manajer yang di kantor pos Bu.
Terus? Terus saya tanyakan apakah karyawan di sana sudah menyelesaikan tanggung jawabnya dalam bekerja. Gitu. Itu kan yang ditanyakan, pertanyaan saya, kenapa muncul pertanyaan 1, 2, 3? Kenapa bisa muncul, kenapa tidak yang lain pertanyaannya? Mereka nggak punya data kinerja, sampai Salsa harus bikin preliminary research. Ada, Bu. Kenapa nggak dipakai itu aja kalau ada data? Preliminary research itu dipakai kalau mentok tidak ada data dari perusahaan. Karena kan preliminary research kayak misalkan tadi harus menyebarkan kuesioner. Kuesioner yang pertama, nanti setelah bikin apa namanya itu, setelah selesai baru nanti disebar lagi kuesioner yang kedua, kan gitu kalau apa namanya itu bikin preliminary research kan. Dan ini aneh juga gitu loh. Tiba-tiba muncul ada total 52, 16 sekian dan lain sebagainya. Padahal belum dilakukan sih, itunya baru 5 orang. Gitu. Dan yang buat saya aneh itu adalah si pertanyaan ini tuh munculnya dari mana? Dulu revisinya apa sih dari saya bab satunya? Rumusan masalah, Bu, sama judul. Isinya enggak? Belum, Bu, karena Ibu Oh, kemarin belum. waktu Atau beda antara belum sama sudah. Kalau belum artinya belum saya periksa kan? Iya, kemarin Ibu cuma lihat doang sekilas gitu, Bu. Oh, iya, karena si rumusan masalahnya rumusan masalahnya juga udah salah, jadi nggak saya periksa, biasanya gitu. Oh iya, Bu. Gitu, berarti belum, harus dari awal lagi atau ini mah. Oke, coba. Masalahnya adalah kinerja. Kinerjanya kenapa menurun? Karena apa? Karyawan belum dapat menyelesaikan tugas sesuai tanggung jawab, Bu. Oke, taunya dari mana? Saya lihat selama saya PKL di sana, Bu. Oke, buktinya? Kuesioner yang saya sebar, tapi karena belum selesai. Kuesioner yang disebar itu isinya kan 3 ini kan? Iya, Bu. Iya. 3 ini tuh harus berdasarkan alasannya kenapa harus ada pertanyaan ini. Saya harus lihat lagi nih, jangan-jangan si Madlit-nya nih ada masalah nih. Mau diturunin lagi jadi C apa D? Enggak, Bu. Iya kan, makanya bikin kuesioner itu kan nggak asal kayak kita nanya apa kongko warung kopi kan, gitu loh. Ada operasionalisasi variabel, turunannya operasionalisasi variabel itu dari variabel, ada teori. Bikin pertanyaan dalam kuesioner itu kan nggak asal menanyakan gitu loh. Gitu, makanya aneh. Kenapa harus dilakukan preliminary research? PT POS itu pasti punya kok data kinerja. Gitu loh. Kenapa harus dilakukan preliminary research? Saya mau tanya sekarang, kinerja itu indikatornya apa? Indikator kinerja itu apa? Alat untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja karyawan. Indikatornya. Untuk mengukur kinerja. Indikatornya. Indikator kinerja, kalau pengertian kinerja, oke. Kalau indikatornya itu apa aja? Seperti kualitas kerja, Bu. Kok seperti sih? Bab 2-nya udah ini belum? Belum, Bu. Loh, terus pada saat mengukur, pada saat bikin bab 1 memang nggak bikin review artikel? Oke, gini deh.
tugasnya Salsa itu adalah bikin bab 1. Ya, Iya, Bu. bikin bab 1-nya itu di sini ada 3 variabel. Variabel X-nya itu adalah kepemimpinan, variabel Y-nya itu adalah apa tadi, kinerja pegawai, variabel Z-nya interveningnya itu adalah motivasi. Oke, yang pertama yang harus ditulis itu adalah tentang kinerja. Ya, pasti yang akan ditanyakan adalah memang ada masalah apa sama kinerja di kantor pos Medan ini, gitu kan? Oh iya ini kinerjanya nggak bagus, oke buktikan mana. Nah, cara mencari data apa yang paling cocok dengan apa yang dibutuhkan itu adalah dengan melihat indikator dari kinerja, gitu. Indikator kinerjanya apa? Ya akan sulit kalau si penulisnya sendiri nggak tahu gitu. Makanya kenapa pada saat awal sebelum membuat bab 1 itu wajib untuk membaca artikel-artikel terdahulu tentang penelitian yang sama dengan yang kita buat. Itu kan awal waktu saya jelaskan di Medit kan seperti itu. Iya, Bu. Dibikin dulu, dicari dulu artikelnya. Dari situ pasti akan ketahuan indikator dari si kinerja itu apa. Setelah kita tahu indikator dari kinerja, coba dilihat dari indikator-indikator tersebut, mana yang di perusahaan ada datanya yang kira-kira tidak, yang negatif lah gitu loh istilahnya, yang apa namanya itu yang menunjukkan adanya kelemahan dari si kinerja. Nah itu yang ditampilkan gitu. Kalau misalkan memang ternyata semuanya tidak bisa didapatkan, baru kita lakukan preliminary research gitu. Ya, kayak gitu. Baik, Bu. Nanti setelah itu, karena si penyakitnya itu adalah variabel Y, yaitu kinerja, oleh sebab itu si kinerja ini harus diperbaiki kan. Nah, cara memperbaiki kinerjanya itu adalah dengan dengan membuat apa sih tadi, kepemimpinan ya. Iya, Bu. Dalam penelitiannya Salsa bilang bahwa kepemimpinan itu bisa mengobati si kinerja pegawai. Tetapi si kinerja pegawai ini apakah nanti bisa bagus atau tidak tergantung dari si motivasi. Nah, untuk menentukan apakah memang si motivasi ini memberikan variabel menjadi intervening untuk apa sih namanya tadi, kepemimpinan terhadap kinerja, berarti harus dibuktikan dengan penelitian terdahulu. Jadi variabel X kita sampaikan, variabel X dan variabel Z ya, kita sampaikan sebagai obat dari si variabel Y dengan menunjukkan penelitian-penelitian terdahulu. Udah gitu. Ya? Iya, Bu. Oke, sok perbaiki dulu. Oke, selanjutnya siapa? Zahra. Iya Bu, Caca minta tolong ya di share screen. Ya emang udah di ruangan ya. Udah muncul nggak, Jah? Masih belum, Cak. Hmm. Bisa sih, bisa sih, bisa. Ini, Jah.
bisa sih? Udah, Ca, udah muncul. Oke, kemarin apa? PR terhadap peningkatan jumlah kepesertaan pekerja bukan penerima. Oke. Kemarin apa revisinya? Objeknya, Bu. Kemarin kan ada yang penerima upah sama bukan Oh. penerima upah. Subjek mungkin. Oh iya, Subjek si ininya kan si sampel yang mau diambilnya ya. iya Bu, betul. Oke, jadinya ke si oke, kemarin itu masih dua-dua ya. Kalau pekerja itu pasti dia menjadi anggota kan ya. Berarti ini untuk yang bukan penerima ya. Oke. Iya Bu, betul. Oke, peningkatan jumlah. Oke, kemarin itu apa? Jumlahnya menurun ya. Iya Bu, menurun. Terus coba ke bab 1. Kemarin jumlahnya menurun, terus ini sumbernya dong, disebutin dong, dikutip dari, ini mah nggak ada citasinya, cuman dikutip dari Republika, ini mah nggak masuk citasi. Citasi Mendeley yang ini ya, yang dari website, bukan dari artikel. Oh iya Bu, siap. Ya, oke. Terus turun ke bawah. Oke, ini bukan penerima upah, semakin turun ya. Oke, alasannya kenapa? Alasannya kenapa semakin turun? Belum banyak yang tahu gitu Bu tentang BPJS Ketenagakerjaan karena lebih banyak yang tahu tentang BPJS Kesehatan. Oh gitu. Terus karena promosi berarti gitu. Belum banyak Iya yang Bu, tahu. Oke, terus turun. Makin turun. Terus kenapa dipilih public relation? karena promosi yang dari BPJS ini Bu nggak ada promosi yang seperti lain. promosi produk gitu Bu. Iya. Oh, promosinya Dia cuman PR aja. iya ada humasnya aja Bu. Oh gitu? Iya kan, karena kalau misalnya setahu saya yang ada Instagramnya Bu, tapi Instagramnya itu dikelola sama pusat Bu, jadi per cabang nggak ada gitu. Bentar. Keikutsertaan masyarakat yang menjadi Oke, ini kayaknya ada yang kurang deh di atas. Coba naik dulu ke atas. Ini kan udah bicara tentang si jumlah yang menurun. Ya, dari data di atas kan menurun. Jumlah peserta yang ada saat ini masih jauh dari target yang dituju oleh kantor BPJS. Targetnya memang berapa? Ada Bu di bawahnya, Cak. Oh gitu. Enggak, udah di sini aja dulu. Berdasarkan target, oke. Data dari ketenagakerjaan mencapai untuk peserta bukan penerima upah tahun. Oke, terus turun. Yaitu masyarakat menjadi, oh iya benar ini. Ini jangan langsung ke PR. Kan ini langsung ke PR ya. Masyarakat dalam memahami manfaat terhadap program-program BPJS, peran peran PR dalam perusahaan adalah harus bisa menjelaskan. Nah, ini baiknya kalau menurut saya jangan langsung masuk ke PR-nya, tapi jelaskan dulu apa sih, kan menurun ya si jumlahnya itu. Nah, si jumlahnya menurun itu karena apa? Karena masih banyak yang belum tahu. Kenapa belum tahu ya? Karena promosi yang dilakukannya belum optimal gitu loh. Memang promosi yang dilakukannya sama si BPJS yang Bogor ini apa aja? Ya sebutin kenyataannya seperti apa. Misalkan ada media Instagram tetapi
namanya itu tidak dikelola oleh si BPJS Bogor, tetapi oleh mana? Ini Bogor kan benar ya? Jawa Barat. Iya Bu, Bogor. Oh, Bogor benar. Oke, gitu. Nah, jadi apa yang dilakukan selama ini tuh adalah hanya melalui public relation gitu. Jadi si alasan kenapa dipilih public relation-nya ada di situ gitu. Jadi jangan langsung ke public relation. Nanti pertanyaannya kan loh, kenapa yang dipilihnya public relation gitu. Paham ya? Paham Bu, siap. Oke, terus dari situ adapun penelitian sebelumnya dengan judul penelitian pelaksanaan. Nah, ini jangan seperti ini kalau mau apa namanya itu, kita kan mau mensitasi ya. Menguatkan pendapat kita bahwa CPR ini akan meningkatkan si jumlah kepesertaan, kan maksudnya seperti itu. Nah, coba dirangkum dari beberapa penelitian, kan ini ada penelitiannya Putra Agustini, Yunas, dan lain sebagainya itu pada saat review artikel tuh kan, itu kita simpulkan dari situ tuh apa. Jadi nggak perlu lagi dengan judul. Nah ini nggak perlu, ngapain judul, orang nggak penting juga gitu baca judul ini gitu kan. Yang di utamanya itu adalah si apa supporting dari penelitian terdahulu itu sama penelitian kita gitu. Jadi cara nulisnya bukan seperti ini, dari penelitian-penelitian yang yang menurut kita ini sesuai gitu ya. Itu kita simpulkan apa, kita menggunakan bahasa kita, tapi si Yunasnya juga disitasi, Putra dan Agustininya juga disitasi gitu. Jadi jangan menyebutkan si judul ini hasilnya begini, nggak perlu, simpulkan aja kesimpulannya yang penting gitu ya. Oke. Siap Bu. Terus turun lagi ke bawah. Oke, nanti dari situ baru, dan ini kayaknya kurang deh, kan kemarin review artikelnya berapa banyak? 10 Bu. Nah, itu dari 10 itu yang sesuai ada berapa banyak? Yang maksudnya yang mirip sama dengan punya kita, dan saya yakin si artikel itu dibaca 10, kan itu minimal ya. Minimal 10 itu jangan udah selesai, udah aja gitu. Enggak, itu lebar gitu loh. Sayang. Kalau kita baca terus nggak ada kontribusinya terhadap tulisan kita, itu harus ada kontribusinya. Gitu ya. Oke, terus turun lagi. Masalah bagaimana public relation, peningkatan jumlah. Oke, yang pengaruh. Oke, sip. Dah, bab 2-nya udah dibuat? Sudah Bu. Oke. Langsung ke itu dulu aja, ke kerangka. Manajemen pemasaran, perilaku, pengambilan keputusan. Proses dulu mungkin ya. Dari perilaku ke proses baru pengambilan keputusan. Iya siap Bu. Sebelum ke hipotesis apa, coba ada yang di atas, ada yang kelewat? Sebelum ke hipotesis itu tadi di gambarnya langsung ke hipotesis, harusnya apa dulu? Kerangka pemikirannya diperbaiki. Ini harus ada sumbernya dari mana, terus keterkaitan antar variabelnya belum ada. Tadi yang saya lihat yang punyanya siapa ya? Punyanya siapa tadi ya? Saya lupa. Punyanya siapa ya? Farhan atau Farhan Bu. Farhan ya Kayaknya. kalau nggak salah ya. Iya. Farhan kalau nggak salah ya, tadi ada ininya siapa, terus keterkaitan antara variabelnya itu dari mana, si public relation itu nyambung dengan pengambilan keputusan, setelah itu judul hipotesis gitu ya. Perbaiki nih kerangka pemikirannya. Oke, coba naik Siap, ke Bu. paragraf atas. Ini coba kerangka yang ini aja nih. Pengambilan keputusannya di blok dulu. Oh, no. Yang atas. Tadi yang atas. Ada subbab pengambilan keputusan yang di atas. Atasnya lagi, Cak.
Yang subbab pengambilan keputusan. Nah, ini pengambilan keputusan menurut George et Terry dalam jurnal, bukan jurnal ya. Penulis ini, jurnal itu bukunya. Namanya jurnal. Kumpulan dari artikel-artikel itu namanya jurnal. Gitu. Jadi si penulisnya ini ya langsung aja menurut mana ini pengambilan keputusan menurut George et Terry apa baru disitasi ya. Oke, sip. Agak naik ke atas ke ini salah deh, nggak mau ini 2005, maunya 2016 ke atas. Oh iya Bu, siap. Coba ke atas. Ini masih lama-lama nggak mau, saya nggak mau periksa. Sekalian tadi kerangka pemikirannya diperbaiki. Ya, sesuaikan tadi yang ini. Sok, udah revisi bab 1 sama bab 2. Siap Bu. Yuk, selanjutnya Zehan. Makasih Bu. Oke. Izin share screen ya, Bu. Oke. Udah ada belum, Bu? Udah. Ah ya. Dampak kepercayaan dan kepuasan. Kemarin tuh Kepuasan apa? Kepercayaan apa? kepercayaan dan kepuasan terhadap loyalitas konsumen. Oke. Kemarin kan yang di Iya. ini tuh kan pengaruh, jadi aku ganti dampak sekarang. Enggak, ini kepercayaan dan kepuasan. Kepercayaan konsumen maksudnya. Iya. Kepuasan konsumen terhadap loyalitas. Konsumen e-commerce Shopee. Oke, berarti loyalitasnya apa? Bentuk loyalitasnya apa? Ini berarti ada 3 variabel kan? Ya, ada 3 variabel. Masalahnya di mana? Masalahnya itu di kestabilan pelanggannya, Ibu. Nyebut satu. Kestabilan pelanggannya gimana maksudnya? Jadi kan ini datanya kemarin yang aku cari. Dia tuh jadi Shopee ini tuh sama e-commerce lain tuh saling bersaing gitu kan, Bu, tiap tahunnya, tiap saatnya. Nah, yang aku bahas di sini tuh mana sih? Di sini. Berita. Jadi dalam loyalitasnya itu tuh kualitas si pelayanannya jadi biar enggak. Masalah loyalitasnya apa? Faktor yang mempengaruhi naik turunnya tingkat loyalitas. Iya, masalah si loyalitasnya itu apa? Biasanya tuh kekecewaan pelanggan diantaranya karena masih adanya produk yang tidak sesuai dengan harapan konsumen, yang rusak saat diterima, keaslian produk, produk tanpa kabar, soal produk lah ya Bu. Terus tujuan penelitiannya untuk mengetahui tingkat loyalitas. Enggak, belum.
saya nanya masih di variabel Y. Variabel Y-nya itu kan tentang loyalitas, ya kan? Masalah loyalitasnya itu apa? Kan variabel Y itu masalah kan? Iya. So, masalah loyalitasnya itu apa? Kalau bahas tentang pengaruh, maksudnya kayak kan Shopee itu naik turun sama e-commerce lain. Jadi kayak si pelanggannya itu tuh masih nggak, gimana sih ya jelasin itu, yang kayak masih nggak kayak masih milih antara e-commerce lain gitu loh, Bu. Gimana ya kata-katanya tuh? Nah ini nih, yang ini. Unggulnya Shopee terdapat beberapa faktor mempengaruhi naik turunnya tingkat loyalitas. Kalau loyalitas itu indikatornya apa? Sama nih kasusnya seperti punyanya Salsa nih. Apa? Loyalitas itu apa indikatornya? Mau dipakai rapat? Bentar ya. Kalau indikator tuh biasanya pembelian ulang, kebiasaan konsumsi, kayak gitu nggak sih, Bu? Bentar ya, bentar. Siapa? Jehan, bentar ya, saya pindah ruangan dulu ya. Oh iya. Iya, Bu. Gimana tadi? Loyalitasnya belum kejawab ya? Iya. Berarti yang ini bukan ya, Bu? Indikator loyalitasnya apa? Indikator loyalitas kan repeat order. Terus? Terus terbiasa mengkonsumsi mereknya. Terus? Tidak beralih ke lain produk. Ya, terus beranggapan brandnya lebih baik, yang terbaik. Terus merekomendasikan kepada orang lain. Nah, sekarang di antara yang tadi disebutkan itu, Ya. mana yang menunjukkan si bukti loyalitas si pelanggan Shopee datanya? Atau masalah dulu ya, masalahnya. Masalahnya berarti di repeat order kalau gitu. Buktinya ada? Datanya baru aku ambil yang ini sih, Bu. Baru yang enggak, maksudnya yang sama e-commerce lainnya masih urutannya enggak stabil gitu. Maksudnya kan ini hanya menunjukkan kalau si jumlah pengunjung ya. Jumlah pengunjung Shopee itu naik turun kan, tapi pengunjung itu belum tentu dia itu mengkonsumsi.
Tadi dibilang repeat order. Kalau mengunjungi kan belum tentu beli. Oke. Kan? Iya, Iya. artinya tidak menguatkan kalau hanya buktinya sebagai bahwa si pengunjung ya. Ini apa sih tadi yang data si banyak diminati gitu ya tadi ya di antara e-commerce yang lain itu tidak menunjukkan kalau bisa menunjukkan kalau loyalitasnya itu menurun. Kenapa? Karena loyalitas itu kan ditunjukkan dengan adanya repeat order kan. Sedangkan kalau itu datanya repeat order atau pengunjung? Pengunjung. Pengunjung. Kalau pengunjung itu belum tentu beli gitu maksudnya kalau pengunjung gitu. Kecuali kalau kalau dia sudah membeli, jadi datanya ini Jehan sebaiknya cari data tentang istilahnya itu orang yang melakukan pembelian. Itu ada kalau nggak salah. Orang yang bertransaksi melalui e-commerce Shopee itu berapa banyak gitu. Iya. Dari tahun ke tahun itu naik apa turun, nah gitu. Itu baru bisa menunjukkan data loyalitas gitu. Karena kalau data ini mah kecuali kalau kemarin itu punya siapa ya? Saya lupa ya. Lazada punya siapa ya kemarin? Punya Vio. Nah, itu kalau Lazada dia purchase intention. Beda baru minat. Gitu loh. Kalau minat kan belum membeli. Kalau punyanya Jehan kan udah loyal. Kalau loyal itu harus sudah membeli. Makanya salah satu indikatornya itu adalah repeat order, melakukan pembelian ulang kan, gitu. Itu ya. Iya, Bu. Berarti datanya ganti ya? Iya, datanya nggak ya boleh sih pakai data ini tapi nggak kuat, harus ada yang lain. Makanya tadi saya tanya indikator dari loyalitas itu apa. Dari sekian banyak yang tadi disebutkan sama Jehan, itu kira-kira mana yang bisa disupport dan menunjukkan bahwa itu terdapat suatu masalah gitu loh. Paham ya? Oh, iya, Bu. Gitu. Nanti setelah diketahui misalkan ada nih jumlah orang yang bertransaksi di e-commerce Shopee itu ternyata dari tahun ke tahun itu nurun. Oke, itu berarti ada masalah kan? Oke, ada masalah. Apa masalahnya? Itu tadi gitu. Apa sih namanya itu? Jumlah transaksinya ya, kepercayaan dan lain sebagainya lah gitu. Terus yang lainnya apa? Nanti setelah itu bisa diobati dengan apa variabel X-nya? Kepercayaan dan kepuasan. Nah, itu. Jadi dengan kepercayaan, sajikan atau kuatkan dengan penelitian terdahulu tentang kepercayaan yang dapat meningkatkan loyalitas gitu. Terus variabel X2-nya apa? X2-nya? X2-nya kepuasan. Kepuasan. Kepuasan yang berpengaruh atau memberikan dampak positif terhadap loyalitas. Itu buktikan dengan atau kuatkan dengan si ininya apa? Penelitian terdahulunya. Ingat ya, penelitian terdahulunya jangan dibuat menurut penelitian yang dilakukan ini dengan judul ini dalam jurnal ini itu nggak penting gitu loh. Ngabis-ngabisin kata. Ya, jadi yang penting itu adalah dibaca si hasil penelitiannya, kita simpulkan, kita ambil intisarinya, nah gitu baru disitasi gitu. Ya. Oke, sok perbaiki. Iya, terus kemarin tentang perumusannya, Ibu nih tolong liatin udah benar belum? Masalah kemarin ada X1 gambaran kepercayaan. Ini lengkap ya sesuai dengan judul ya. Gambaran kepercayaan, Jadi gambaran satu-satu kan Bu kepuasan, dijelasinnya. gambaran loyalitas, kepercayaan, loyalitas, kepuasan loyalitas, kepuasan, kepercayaan, kepuasan. Ini yang kepuasannya X2 ya? Iya. Oh ya, oke, udah sip. Sok perbaiki dulu isinya ya. Iya, Bu. Oke, sip. Ibu maaf bentar, berarti masih di 1 ya? Ke Iyalah. bab 2, sekalian ke bab 2 nggak nanti? Enggak, kalau nanti di selanjutnya. Itu dulu, bab 1 dulu. Konsen dulu di bab 1 dulu. Bab 2 mah gampang kok, tinggal copy paste. Asal kerangka pemikirannya udah benar gitu. Sama pengutipan dan sitasinya benar udah gitu. Karena nanti kalau bab 2 itu sambil jalan bisa, oh ya ini nanti kurang tambahin gitu. Oh iya. Ya? Iya.
Sama ada lagi Bu, satu lagi. Misal aku Mm-mm. nyari kan data apa tadi tuh yang Repeat. Iya, bertransaksinya. transaksi. Nah, Oke. terus ternyata bukan, maksudnya karena dia kan Shopee ini dia tuh sama e-commerce lain tuh emang nggak yang spesifik kayak bakal menurun banget, jadi kayak naik turun gitu tuh. Nah itu tuh Mm-mm. maksudnya nggak apa-apa kan Bu? Nggak harus turun terus gitu. Itu gimana Bu? Gini, makanya setiap kali kita mau melihat suatu permasalahan, kita kan ini sebetulnya yang dibutuhkan itu adalah data yang mensupport kita kan tentang adanya suatu masalah kan. Kalau ternyata tadi di repeat order gitu, ternyata itu tidak mensupport datanya, jangan pakai data itu. Gitu. Pakai data indikator yang lain yang ada masalah. Itu jangan dibikin susah. Oh oke. Iya, paham. Ya? Iya Bu. Oke. Iya. Makasih ya Bu. Oke, selanjutnya.